السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban atas kita semuanya untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak limpahan dan anugerah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita memohon kepadanya, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa untuk kita senantiasa bersolawat kepada qudwah, kepada uswatun hasanah, Nabi yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tegak dan memiliki komitmen untuk berjalan di atas sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak pada hari kiamat Allah bangkitkan kita di belakang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan kita sebagai seorang muslim, memberikan hidayah kepada kita hidup sebagai seorang muslim. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jikalau nikmatud dunia kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan. Maka demikian pula nikmatul Islam, nikmatul iman, tatkala kita bersyukur, maka insyaallah kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan
dada kita semakin lapang, kedamaian semakin kita rasakan, dan tentunya kita memohon kepada Allah apa yang kita lakukan akan mendekatkan kepada rahmat-Nya, dan pada akhirnya Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan juga kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi yang paling besar, Khalilullah, kekasih Allah. Ini merupakan nikmat yang besar, yang mana agama, risalah yang dibawa oleh beliau merupakan risalah yang sempurna, risalah penutup daripada seluruh risalah, yang tidak ada kekurangan, bahkan kesemuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada nikmat yang demikian ini ada kecemburuan dari orang-orang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa suatu saat segolongan atau ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, seraya berkata, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat di kitab kalian, yaitu dalam Al-Quran, law nazalan alaina ma'syaral yahud, jikalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadnahu 'idan, sungguh kami, kata orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai Id, hari Id bagi kami. Maka Umar ibn Khattab bertanya, apa gerangan ayat yang kalian ketahui? Apa yang kamu maksudkan? Maka orang Yahudi ini membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini adalah kenikmatan yang besar. Allah mengingatkan, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian. Al-yawma akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam. Allah sempurnakan nikmatnya dan Allah meridha Islam sebagai agamanya. Ayat ini yang menjadi kecemburuan orang Yahudi, mengetahui dan mereka sadar bahwa ayat ini merupakan busyra dari Allah tentang kesempurnaan agama, yang tidaklah sebuah kebaikan kecuali akan diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah jalan yang akan mendekatkan kepada surga kecuali akan dipaparkan, diterangkan kepada kita. Dan demikian pula tidaklah ada jalan yang akan mendekatkan kepada an-nar, kepada api neraka, kecuali juga akan secara pasti diterangkan dalam Al-Quran, dalam agama yang mulia ini. Maka tatkala Umar dikabarkan dari apa yang diungkapkan oleh orang Yahudi ini, maka dia menyatakan, wallahi demi Allah, aku mengetahui kapan turunnya ayat itu, di mana turunnya ayat itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, satu hikmah yang sangat penting di antara sekian banyak hikmah dari hadis atau dari asar yang kita sebutkan, bahwa agama kita merupakan agama yang telah sempurna, tidak memiliki sisi atau poin kekurangan. Dan demikianlah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', sungguh telah kami turunkan Al-Kitab, Al-Quran, tibyanan, yang menjelaskan segala sesuatu.
Demikian yang Allah ingatkan kepada kita. Semuanya adalah kemuliaan. Semuanya adalah kemuliaan yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui apa yang akan mengangkat kemuliaan hambanya. Oleh sebab itu hadirin, sebuah tindakan kejahatan kepada agama, bahkan sebuah tindakan kriminal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang terjebak dalam pengingkaran terhadap agama atau terjebak dalam beragam bentuk yang sifatnya adalah pencederaan terhadap agama. Baik mereka yang menambah-nambahkan, memberikan tambahan terhadap agama Allah, ataukah mereka yang secara sengaja mengurangi dari apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu yang harus selalu kita ingat, hendaknya seorang muslim mereka berupaya untuk selalu menjaga pada dirinya apa yang akan menjadikan dia terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memiliki jalan yang seharusnya dia bersyukur dan berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang ringkas ini insyaallah taala kita akan melihat sebuah karakteristik seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi, yang tentunya alhamdulillah agama yang Allah turunkan merupakan sibghah bagi kita semuanya. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Oleh sebab itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dakwah ahlus sunnah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi, kalau kita perhatikan sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi, memiliki sebuah karakteristik yang sangat sempurna dan sama. Ciri khas daripada dakwah mereka menunjukkan sebuah ketundukan seorang hamba, menunjukkan benar-benar dia adalah seorang muslim yang siap untuk memasrahkan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin terwujudkan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini tentunya adalah keutamaan ketika seorang hamba hidup dalam keadaan Allah mudahkan baginya untuk memahami agamanya dan mengamalkan agamanya.